Selamat siang, sedulur Wira Desa, para petani, peternak, pengusaha kecil, dan warga desa yang lainnya. Siang ini kita itu mau belajar, berkarya, dan berbagi informasi desa. Kita akan belajar, berkarya, berbagi bersama Lurah Condong Catur, Depok, Sleman. Selamat siang Pak Reno. Saya kenalkan Pak Lurah Condong Catur itu Mas Reno Chandra Sangaji. Sudah 2 periode ini ya Pak ya? Iya Pak, 2 periode. 7 tahun ya? 7 tahun. Tadi nanti Pak Reno coba menjelaskan ke sedulur Wira Desa bagaimana mengelola pemerintahan Kelurahan Condong Catur. Terus kemudian juga bagaimana mengembangkan perekonomian di wilayah Panjenengan. Terus kemudian juga bagaimana jenengan mengelola informasi-informasi yang bernilai itu kepada masyarakat. Monggo Pak, yang pertama soal bagaimana jenengan mengelola pemerintahan Kelurahan Condong Catur itu. Monggo. Iya, iya. Terima kasih kesempatan Pak Siono. Baik, jadi pemerintah Kelurahan Condong Catur ini dengan luas 950 hektar Pak, ada 54.000 penduduk, 18 perdukuhan, ada 64 RW, 213 RT. Ini memang sangat kompleks Pak, secara heterogenitas penduduknya. Kemudian juga kita akui bahwa di sini adalah sudah banyak perguruan tinggi, ternama juga ada UI Ekonomi, ada UPN, ada Amikom, kemudian juga masih ada Stikes Guna Bangsa. Jadi banyak kampus-kampus juga yang ternama ada di sini. Kemudian samping itu juga di sini ada hotel, ada juga mall terbesar. Nah, ini salah satu kota ya yang dimana Condong Catur ini statusnya masih desa. Namun demikian ini adalah sebuah perkembangan zaman yang tidak bisa kita hentikan. Maka ini kan setiap tahun akan ada banyaknya warga ataupun orang-orang pendatang yang hadir di Kelurahan Condong Catur ini. Kemudian pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Desa tahun 2014, maka sebagai pemerintahan yang paling bawah ini mempunyai tugas dan kewajiban. Nah, ada tugas yang pertama bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, bidang pemberdayaan. Itulah sesuai dengan undang-undang. Bagaimana kita mengelola ini dalam sebuah bingkai yang namanya Kelurahan Condong Catur, dan bagaimana ini bisa berjalan dengan semestinya, dan bagaimana pula apa yang diinginkan masyarakat secara umum atau kebanyakan itu bisa pemerintah ini bisa memenuhinya. Ini salah satu intinya tugas ya. Selain tugas-tugas yang kita sebagai pemerintah melayani masyarakat, baik dari administrasinya, surat penyurat dan sebagainya. Kemudian sisi pembangunan, bagaimana pembangunan ini direncanakan dari tingkat RT, RW, perdukuhan hingga nanti dijadikan sebuah program yang nantinya dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah kelurahan ya. Kemudian bagaimana kalau itu bidang kemasyarakatan, bagaimana menata masyarakat ini ya agar dinamis, agar aman, agar terkendali, agar berbudaya dan seterusnya ya. Kemudian pemberdayaan, bagaimana masyarakat ini bisa berdaya ya. Di sini adalah sebuah perputaran ekonomi, bagaimana mereka tidak hanya menjadi penonton toh, tapi juga bisa mengambil dari keuntungan ekonomi yang ada, yang tumbuh di Kelurahan Condong Catur ini. Nah, itulah tantangan bagi kami sebagai pimpinan atau lurah yang alhamdulillah ini sudah yang kedua kali Pak diberi amanah oleh masyarakat. Nah, untuk itu kepercayaan ini akan kami jawab dengan ya tadi bagaimana pengelolaan dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kemasyarakatan pada ini bisa kita lakukan ini secara kontinu, kemudian juga betul-betul menjadi salah satu harapan masyarakat yang bisa kita tunaikan, Pak. Pak, untuk merencanakan agar sesuai dengan keinginan masyarakat itu
gimana itu caranya di Kelurahan Condong Catur itu Pak? Ya. Ya, jadi begini Pak. Jadi pembangunan itu konsepnya ada bottom up, ya. Ada juga yang top down. Ya, ya. Nah, kalau pemerintah Condong Catur ini sebagian besar kita mengambil posisi bottom up. Artinya apa yang menjadi gejolak, apa yang menjadi keresahan warga ini bisa kita tangkap, ya, yang ada di RW atau kampung lah itu ada. Kalau kita contoh kan gini, ke Condong Catur ada pedukuhan, ada kampung-kampung. Ya, misalnya ada contoh pedukuhan Pek Gondang, tapi ada kampungnya yang namanya Kampung Porubo. Ya. Kemudian ada Kampung Sawit Sari, ada Kampung Pek Gondang. Di sana ada kampung yang namanya Kuelhan. Nah, ini kan harus kita apa ya? Mereka harus kita lihat apa sih yang mereka inginkan itu kan ya itu. Nah, nanti dirembuk di tingkat itu. Jadi bagaimana kedekatan kita dengan masyarakat itu diuji ya, diuji dengan tadi Pak, apa yang kita tangkap kegelisahan yang ada di masyarakat tadi. Oh, itu dari bawah sudah ada musyawarah gitu ya Pak ya? Ya. Nanti diangkat sampai ke kelurahan gitu ya? Ya. Oke. Dan masyarakat juga dididik Pak, artinya begini, diberi pembelajaran Pak, tidak harus saat ini dilaksanakan. Kenapa? Karena ini kan harus ada prioritas di antara kampung-kampung dalam satu pedukuhan. Ya, ini bagaimana ini dananya per RW hanya 40 juta loh. Ini kalau semua diangkat nggak bisa. Yuk, ini gimana Pak RW ini bisa nggak? Kalau semuanya dilaksanakan dalam 1 tahun tidak mungkin, ini harus bertahun-tahun. Jika bisa selesaikan dalam 1 tahun juga, yang penting dirembuk gitu. Dirembuk ya, dimusyawarahkan ya. Jadi dimusyawarahkan terus kemudian juga harus ngerti juga prioritas itu karena dananya juga terbatas, terus kemudian yang mau dibangun juga banyak gitu ya. Tapi itu di setiap RW memang ada dana yang diturunkan dari ya Pak ya, pemerintah kelurahan. Ya. Berapa itu? 40 juta per RW ya. Per tahun ya? Per tahun. Itu sudah berlangsung berapa tahun? Ini tahun kedua Pak, 2022 yang pertama, 2023 ini tahun yang kedua. Periode kedua jenengan ya? Iya, jadi periode kedua itu kita sudah apa istilahnya titik harus kita sampai ke RW Pak. Dulu kan pedukuhan ya, kita sekarang jangkauannya ini lebih kecil lagi. Mau ke bawah lagi ya? Lagi ya ke tingkat RW begitu. Ya. Pak, untuk apa mengembangkan perekonomian ya, kan di sini kan daerah banyak kampus, banyak pengusaha, banyak UMKM. Jadi kan bagaimana agar pengusaha-pengusaha itu bisa berkembang, apa yang dilakukan Pak? Ya, yang pertama memang kita melihat ya di UMKM itu ada beberapa macam ya, yang kuliner, ada yang craft ya, kemudian mungkin ada fashion ya, ataupun sablon dan lain sebagainya. Itu, nah dari hal itu memang kita membentuk yang namanya Forum UMKM Kelurahan Condong Catur. Ya, saat ini ada sekitar 50 lebih ya anggotanya. Memang belum bisa menjangkau semuanya. Namun demikian sesuai dengan kemampuan kami bagaimana mereka itu bisa kita ajak berembuk, apa saja kendala-kendala mereka, apa saja yang mereka butuhkan, bagaimana kita bisa channeling dengan misalnya perbankan, kemudian juga pemerintah melalui bantuan-bantuan yang ada, kemudian juga dari pelatihan-pelatihan yang diadakan baik dari BUMN ataupun dari pihak swasta. Ini bagaimana bisa mereka mengikutinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini kampus-kampus yang ada juga kita inginkan bahwa nanti ada istilahnya pengabdian, pemberdayaan di UMKM-nya Pak. Itu sangat spesifik. Salah satunya seperti itu. Nah, dengan adanya forum UMKM Condong Catur ini juga memetakan ya. Sebetulnya saya tuh pengen adanya sertifikasi halal. Pak, saya mau dibutuhkan pelatihan packaging. Pak, saya pengen perdagangan saya itu bisa dijualan online biar bisa digital marketing melalui digital, pemasarannya gimana Pak. Itu kan butuh pelatihan, butuh pendampingan. Kita bisa mengusahakan melalui pemerintah ya, ada di sini dinas perindustrian, nanti atau kita BLK minta pelatihan bisa Pak. Itu caranya mengetahui itu lewat apa Pak di forum itu? Kan nanti itu kan pengusaha-pengusaha. Lewat apa itu? Di forum itu kan ada forum UMKM itu ada pertemuan rutin ada pertemuan rutin. Nah, biasanya kan ada keluhan-keluhan di sana. Pak, aku tuh
udah siap begini ya. Kemarin dapat job dari Pak Reno misalnya pembelian 100 paket hamper untuk apa diberikan kepada kunjungan setelah dibanding. Oh ya, nanti kemudian Pak ini ada kendala, nah ini kita bisa prepare. Kemudian ada juga datang dari misalnya CSR Bank ya, Pak ini kita nggak bisa uang loh Pak, kita biasanya bagaimana menunjukkan mereka kepada pameran, nanti yang biayai kita, tennya kita, itu dia datang saja Pak, gimana? Ya kita tawarkan juga. Iya, iya. Oh. Pertemuan rutinnya kan tiap apa, Bang? Tiap napa nih? Ini tiap 1 bulan sekali. Oh. Ya, nanti bisa di kelurahan sini, bisa di tempat mereka UMKM mereka punya. Yang penting mereka itu dirasa itu apa mana yang mereka merasa mudah lah gitu. Ya, tidak harus di kelurahan juga. Ya sekali tempo di kelurahan nggak ada masalah. Ya, kita bantu Pak, kita ada SK-nya forum, kemudian kita ada bantuan ke sana. Ya nggak banyak, bantuan pertemuan, yang penting mereka ini tetap ada eksis dan kalau ada kendala itu bisa kita memberikan apa istilahnya pendampingan lah Pak, sebisa kita mungkin ya. Ya, karena di sini kita juga menggandeng anak-anak muda yang pintar digital ya, ada beberapa kampus yang itu yang kita minta mendampingi. Juga ada BUMN juga yang beberapa kali ke sini juga minta, ya Pak aku minta peserta Pak. Ya, oke. Daripada kalau kita sewa berminggu-minggu ya malu Pak. Kemudian dari desa juga Pak, kalau dari desa itu kita khusus untuk UMKM itu ada namanya Condong Catur Fair atau Condong Catur atau Expo ya. Itu khusus diikuti oleh UMKM Condong Catur. Di tempatnya di kelurahan. Tanggal berapa tuh Pak itu Pak? Itu setiap bulan Desember, nanti tanggalnya tentatif ya. Pak, wisata itu kan juga termasuk apa ya pendorong perekonomian. Kalau di Condong Catur, apa Pak destinasi wisata Pak? Nah, ini kita baru apa istilahnya ya merintis desa ataupun kampung wisata Green Kayen. Yang mana ini memang butuh biaya banyak, butuh modal ya. Tapi ini kita lakukan bertahap ya. Ini yang pertama memang supaya menumbuhkan rasa memiliki Pak dari setempat, terutama masyarakat Kayen. Bahwa mereka kalau memiliki otomatis kan bergerak juga bagaimana mereka ikut membantu mendorong untuk membentuk ataupun meramaikan lah ya, gimana meramaikan wisata Green Kayen tadi. Oh, Pak sekarang masuk di karya ya, jadi karya pemerintah Kelurahan Condong Catur itu kan bisa berwujud kebijakan, bisa berwujud pembangunan fisik. Kebijakan gitu yang diapresiasi oleh masyarakat dan juga stakeholder lainnya itu apa ya Pak ya? Ya. Non fisik Pak, misalnya kita membantu hampir semuanya Pak. Kegiatan masyarakat ini satu paket 1 juta Pak. Ini kita alokasikan hampir ada sekitar 2 miliar lebih Pak. Misalnya ada grup hadroh itu setiap tahun kita bantu 1 juta. Ada grup karawitan 1 juta. Ada pemuda kita bantu 1 juta. Ada komunitas semacam apa ya pemuda ya. Pemuda kampung-kampung itu juga kita anggarkan 1 juta. Kemudian juga seperti kegiatan posyandu, kemudian pos lansia, ya kegiatan itu hampir semuanya kita bantu 1 juta. Sampai kegiatan 17-an kemarin juga ya yang mengajukan sini kita bantu 1 juta. Itu apa ya, untuk kita salah satu apa ya urunan lah bagaimana kita perhatian lah misalnya apa gampangannya begitulah. Iya. Itu ya kan itu bertahun-tahun kita terus Pak. Oh, yang 40 juta itu untuk RW itu juga ada, itu bagus juga 1 jutaan itu bisa satu kampung bisa mengakses lebih dari 10 juta. Kalau kampung itu ada jadilahnya, ada pemudanya, ada adrohnya, ada karawitannya, itu bisa lebih dari itu. Itu langsung ke anunya ya? Ke kelompoknya langsung ya. Ya? Kita SK kan. Oh, oke. Iya. Nah, Pak, apa? Fisik kenapa Pak? Fisik Pak? Oh fisik, itu kebanyakan sekarang kan ini drainase Pak. Oh drainase ya. Konblokisasi. Itu yang paling banyak. Terus kemudian pengaspalan jalan, menghubungkan dusun satu dengan dusun yang lainnya. Kemudian pembuatan gedung PAUD, sarana olahraga, taman ya. Itu ada juga yang seperti itu.
juga ada berkaitan dengan pembelian, karena pemuda di satu kampung itu nggak itu pengen ada seperti produk-produk yang dia punya alat yang digital Pak. Kayak dia belikan kamera, alat-alat podcast, multimedia multimedia situ, kit itu ya, itu pernah juga dulu kita bantukan juga untuk kebutuhan pemuda Ngandok pernah. Sampai sekali berjalan. Pak, kalau penghargaan apa ya yang sudah diterima oleh pemerintah Kelurahan Condong Catur, Pak? Ya kita pernah sebagai dari pusat saya urutkan saja, kita mendapat terbaik untuk kaitan desa anti narkoba Pak. Diserahkan langsung dari kepala BNN pusat. Nah, kemudian juga itu yang tingkat nasional. Kemudian juga kita sering mendapat penghargaan dari kebersihan lingkungan, yang pernah juga itu semacam dari lingkungan ya, dinas lingkungan provinsi pernah juga, lingkungan hidup itu ya, lingkungan hidup pernah juga ya mendapatkan juara 1 malah itu Pak. Kemudian juga untuk kaitan sama pengaruh utama gender Pak, kita juga mendapat yang terbaik Pak. Saya memang kayak begini Pak. yang juara 1 itu Pak. Iya, nanti ya disebut. Kita tata juara 1, juara 2. Itulah salah satu pengakuan dari Pak pemerintah atasan kita. kita syukuri Pak. Salah satu juga memotivasi juga. Pokoknya semua apresiasi, semua penghargaan itu kita syukuri lah, baik dari pemerintah yang dari atas, tapi yang terpenting itu yang penghargaan dari masyarakat itu Pak. Ya itu Pak, itu ya harus menjadi sebuah tolak ukur Pak itu Pak. Pak, untuk ini terakhir ini pesannya panjenengan kepada masyarakat, juga kepada pihak-pihak yang punya kepentingan, punya perhatian terhadap masyarakat di Kelurahan Condong Catur itu, jenengan pesannya apa Pak? Ya, misalnya bisa mengucapkan terima kasih pada masyarakat ya, karena masyarakat saat ini di Condong Catur betul masyarakat yang istilahnya mempunyai rasa memiliki Pak, sehingga program-program yang dijalankan itu betul-betul mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ini betul-betul hal yang mengharukan bagi kami. Kemudian juga dari pihak-pihak yang mendukung, pihak swasta maupun pihak dari BUMN ataupun pihak-pihak yang sama ini membersamai kami itu juga luar biasa ya. Mereka juga mempunyai rasa empati bagaimana kelurahan ini bisa berkembang, termasuk dari kampus juga sama. Udah salah satu yang harus kita jaga Pak, bagaimana kebersamaan itu bisa kita jaga bersama-sama, baik dari masyarakatnya juga kami sebagai pemerintah di Condong Catur juga saling menjaga. Matur nuwun Mas Reno, moga-moga terus bisa mengemban amanah masyarakat. Amin. Demikian bincang kita dengan Pak Reno Chandra Sangaji, Lurah Condong Catur. Semoga bermanfaat bagi kita semua.